10 tanda jika seseorang disegani dan dihormati makhluk gaib. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tampak biasa saja, namun di sekelilingnya selalu terasa aura yang berbeda? Seolah ada energi tak kasat mata yang membuat makhluk halus pun enggan mengusiknya. Inilah rahasia yang jarang dibahas. Ternyata ada tanda-tanda khusus ketika seseorang dihormati oleh makhluk gaib. Bukan karena pesugihan, bukan karena ilmu hitam, tapi karena energi batiniah yang memancar dari dalam dirinya. Mari kita bahas satu persatu, 10 tanda orang yang disegani makhluk gaib. Selamat datang di channel kita, tempat kita membahas rahasia spiritual, primbon, dan ilmu-ilmu yang tersembunyi di balik tabir kehidupan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena satu dukungan dari Anda membawa keberkahan bagi channel ini. Satu, auranya memancarkan keseimbangan alam. Ketika seseorang disegani oleh makhluk gaib, salah satu ciri utamanya adalah auranya memancarkan keseimbangan yang luar biasa. Aura ini bukan sesuatu yang terlihat dengan mata telanjang, tetapi bisa sangat terasa oleh siapapun yang berinteraksi dengannya, baik manusia maupun makhluk dari dimensi lain. Orang seperti ini cenderung memiliki hati yang lapang, mampu memaafkan, tidak mudah emosi, dan selalu menjaga pikirannya tetap positif meskipun diterpa berbagai ujian hidup. Makhluk gaib sangat peka terhadap gelombang emosi manusia. Ketika seseorang memancarkan kemarahan, iri hati, kesombongan, atau dendam, energi negatif itu menjadi undangan terbuka bagi makhluk halus yang bersifat negatif untuk mendekat dan mengganggu. Sebaliknya, saat seseorang mampu menjaga ketenangan batinnya, memancarkan ketulusan, keikhlasan, dan keadilan, maka energi yang keluar dari tubuhnya menjadi harmonis dengan alam semesta. Makhluk-makhluk halus, bahkan yang memiliki kekuatan besar sekalipun, justru akan menaruh hormat dan enggan mengusiknya. Mereka merasakan bahwa orang ini bukan lawan yang layak diganggu, melainkan sosok yang harus dihormati karena memiliki getaran yang serasi dengan hukum alam. Energi tenang yang stabil ini bekerja layaknya pagar gaib alami, menghalangi berbagai bentuk gangguan astral tanpa perlu jimat atau ritual apapun. Tak heran, orang-orang seperti ini seringkali merasa aman di tempat angker, tidak mudah kesambet, dan justru bisa membuat tempat-tempat angker menjadi tenang hanya dengan kehadirannya. 2. Memiliki karisma alami yang sulit dijelaskan. Ada keistimewaan yang sulit dijelaskan secara logika ketika kita berbicara tentang orang yang disegani makhluk gaib, karisma alaminya. Karisma ini bukan soal penampilan fisik, bukan pula tentang kecantikan atau kegagahan. Karisma alami muncul dari kekuatan batin yang terpancar tanpa dibuat-buat. Setiap ucapannya seperti memiliki bobot yang berat, meski ia berbicara dengan kalimat yang sederhana. Bukan hanya manusia yang terpesona dengan auranya, tetapi juga makhluk-makhluk gaib yang hidup berdampingan secara tak kasat mata. Mereka merasakan adanya keseimbangan kekuatan dalam diri orang ini, seolah ada otoritas alam yang melekat pada dirinya. Itulah sebabnya, di tempat manapun orang ini berada, suasana langsung menjadi damai, bahkan hewan-hewan pun lebih tenang di sekitarnya. Makhluk-makhluk gaib yang negatif, yang biasanya suka iseng mengganggu orang biasa, akan berpikir berkali-kali untuk mendekatinya. Mereka paham bahwa sosok ini dilindungi oleh energi yang sulit ditembus. Bahkan banyak cerita dari para spiritualis, ketika orang-orang seperti ini memasuki area wingit, makhluk gaib justru menunduk hormat atau bahkan menyingkir secara diam-diam. Inilah karisma sejati yang tidak bisa dibeli atau dipelajari secara instan. Karisma yang lahir dari akhlak yang baik, keikhlasan hati, serta kesadaran spiritual yang terjaga. Itulah sebabnya, baik manusia maupun makhluk halus pun, sama-sama menaruh hormat pada sosok yang demikian. 3. Sering didampingi energi leluhur atau hodam putih. Salah satu rahasia yang jarang diketahui adalah peran leluhur dan hodam putih yang kerap mendampingi orang-orang pilihan. Mereka bukan pesugihan atau hasil dari perjanjian gelap, melainkan warisan spiritual yang mengalir melalui garis keturunan, amal orang tua, dan kekuatan niat baik dari generasi ke generasi. Leluhur yang semasa hidupnya banyak berbuat kebaikan dan mendalami ilmu kebatinan, seringkali secara spiritual tetap menjaga keturunannya dari alam gaib. Begitu pula hodam putih, yakni sosok penjaga non-manusia yang diizinkan Allah untuk melindungi hamba-hambanya yang bersih hati. Mereka berperan sebagai perisai dari serangan energi negatif, menjadi dinding penghalang dari gangguan makhluk-makhluk astral yang berniat jahat. Keberadaan hodam atau leluhur penjaga ini sering tidak disadari secara langsung, namun tanda-tandanya bisa terasa.
Misalnya, ketika berada di tempat yang angker, orang ini merasa nyaman, tak pernah mengalami kesurupan. Bahkan terkadang makhluk gaib justru mundur ketika ia datang. Bahkan, beberapa paranormal sepuh percaya, hodam putih juga bisa menghalangi santet, teluh, atau kiriman energi hitam lainnya. Mereka bekerja secara halus, tak terlihat, namun selalu siap menjaga kapanpun dibutuhkan. Inilah salah satu alasan mengapa orang-orang seperti ini dihormati oleh makhluk gaib, karena mereka berada dalam penjagaan kekuatan spiritual yang tinggi, yang tak mudah ditaklukkan oleh makhluk apapun dari alam lain. 4. Mimpi-mimpi yang mengandung pesan gaib. Bagi sebagian orang, mimpi hanyalah bunga tidur. Namun bagi mereka yang disegani oleh makhluk gaib, mimpi bisa menjadi jembatan komunikasi antara alam nyata dan alam gaib. Seringkali, mereka mendapatkan mimpi-mimpi yang penuh dengan simbol, pesan, atau bahkan peringatan dari entitas halus. Ini bukan halusinasi atau ilusi, melainkan bagian dari interaksi spiritual yang hanya dialami oleh mereka yang memiliki frekuensi energi sangat halus. Mimpi seperti ini biasanya terasa sangat nyata. Kadang mereka bertemu sosok-sosok berjubah putih, mendengar suara tanpa wujud, atau menyaksikan peristiwa yang kemudian terjadi di kehidupan nyata. Bahkan, ada kalanya mereka diperingatkan akan bahaya, diberi petunjuk dalam pengambilan keputusan penting, atau sekadar diajak berjalan ke dimensi lain yang tak semua orang bisa akses. Makhluk gaib yang menghormati seseorang, terkadang justru memilih mengirimkan pesan lewat mimpi sebagai bentuk penghormatan mereka, tidak mengganggu di alam nyata, tetapi berkomunikasi secara halus di dunia mimpi. Karena itulah, orang yang sering mendapat mimpi-mimpi seperti ini harus belajar membaca pertanda dan menjaga kebersihan hati, sebab tidak semua orang diberikan keistimewaan seperti ini oleh semesta. Mimpi bukan sekadar tidur. Bagi mereka yang dipilih, mimpi adalah rapat rahasia antara dua dunia yang penuh misteri. 5. Binatang peliharaan atau alam memberi isyarat. Makhluk halus bukan satu-satunya yang mampu merasakan energi gaib dalam diri seseorang. Binatang peliharaan, bahkan alam sekitar, seringkali menjadi pertanda yang sangat akurat. Orang yang disegani makhluk gaib, biasanya dikelilingi oleh ketenangan yang bahkan bisa dirasakan oleh hewan-hewan. Kucing, anjing, burung, bahkan binatang liar seperti ular atau serangga tertentu, memiliki kepekaan alami untuk membaca getaran energi yang tak kasat mata. Misalnya, seekor kucing yang biasanya sensitif terhadap keberadaan makhluk astral akan memilih mendekat dengan tenang ketika berada di dekat orang seperti ini. Burung yang biasanya mudah gelisah justru berkicau dengan riang, seolah merasa aman. Bahkan di tengah hutan atau alam liar, binatang-binatang yang biasanya agresif atau curiga, mendadak menjadi jinak. Mereka seakan paham bahwa di hadapannya berdiri seseorang yang memiliki energi keseimbangan yang sangat tinggi. Tidak jarang, tanaman-tanaman di sekitar rumah orang seperti ini tumbuh subur, bahkan ketika lingkungan sekitarnya kering kerontang. Air terasa lebih jernih, udara lebih sejuk, dan suasana di sekitarnya membawa kenyamanan yang sulit dijelaskan secara logika. Ini semua adalah bentuk penghormatan alam atas eksistensi energi positif yang terpancar dari dalam dirinya. Makhluk gaib, hewan, bahkan tumbuhan pun tunduk pada getaran harmoni tersebut. Alam memahami siapa yang layak dihormati, bukan berdasarkan kekuatan fisik, melainkan karena kemurnian batin. 6. Sering merasakan getaran energi tanpa takut. Banyak orang yang ketika memasuki tempat angker atau menghadapi situasi mistis, langsung merinding, panik, bahkan ketakutan tak beralasan. Namun, orang yang disegani makhluk gaib memiliki kepekaan spiritual yang unik. Mereka justru mampu merasakan kehadiran energi gaib tanpa disertai rasa takut. Bukan berarti mereka tidak peka, justru sebaliknya. Mereka sangat menyadari adanya getaran halus di sekitar mereka, tapi mampu mengendalikannya dengan tenang. Getaran-getaran itu bisa berupa hawa dingin yang tiba-tiba muncul, perasaan seolah ada yang memperhatikan, atau sekadar suara-suara samar dari dimensi lain. Namun, alih-alih merasa cemas, mereka menghadapinya dengan kesadaran penuh bahwa mereka dilindungi oleh energi kebaikan yang lebih besar. Kesadaran inilah yang membuat makhluk gaib pun menaruh hormat. Mereka tahu bahwa orang ini bukan lawan yang mudah diusik. Dalam dunia spiritual, ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Ketika seseorang mampu menjaga ketenangannya meski di hadapan energi gaib yang kuat, secara otomatis ia memancarkan sinyal bahwa dirinya berada pada tingkatan spiritual yang lebih tinggi.
Inilah sebabnya banyak tempat angker menjadi sunyi ketika mereka datang. Bukannya mengusir dengan doa-doa keras, cukup dengan ketenangan hati dan niat baik, makhluk gaib pun memilih menyingkir dengan sendirinya. 7. Pernah mengalami pertemuan gaib dalam keadaan sadar. Salah satu tanda paling mencolok dari orang yang disegani oleh makhluk gaib adalah pengalamannya yang pernah berhadapan langsung dengan sosok dari alam gaib, namun dalam kondisi sadar penuh. Ini bukan sekadar penampakan samar dalam gelap, atau ilusi saat ketakutan, melainkan interaksi nyata yang terjadi secara tenang, tanpa ada rasa panik berlebihan. Banyak yang mengira pertemuan semacam ini menakutkan, namun tidak bagi mereka yang memiliki aura kuat. Ketika makhluk gaib muncul, mereka seringkali menampilkan sikap yang sangat berbeda pada orang-orang pilihan ini. Tidak menyerang, tidak mengintimidasi, melainkan justru menunjukkan rasa hormat, bahkan berbicara dengan nada tenang dan sopan. Ada komunikasi yang terjadi, kadang berupa pesan simbolik, kadang hanya kehadiran mereka sebagai bentuk penghormatan. Dalam banyak kisah spiritual, orang-orang seperti ini bahkan pernah menjadi penengah antara konflik dunia gaib, diminta tolong oleh makhluk halus untuk menyelesaikan masalah yang tak mampu mereka selesaikan sendiri. Fenomena ini sangat langka dan tidak bisa dipaksakan. Biasanya, pengalaman semacam ini muncul pada mereka yang benar-benar memiliki hati bersih, keturunan yang kuat secara spiritual, dan sudah memiliki kedekatan energi dengan alam gaib sejak lahir. Tidak semua manusia mampu bertahan secara mental dalam pertemuan seperti itu. Hanya mereka yang disegani makhluk gaib yang bisa menghadapinya tanpa goyah, karena alam bawah sadar mereka sudah selaras dengan keseimbangan dimensi yang lebih tinggi. 8. Tempat tinggalnya sering terasa nyaman secara energi. Orang yang disegani makhluk gaib tak hanya memancarkan energi bagi dirinya sendiri, tetapi juga menciptakan ketenangan di sekelilingnya, termasuk di tempat tinggalnya. Meskipun secara fisik rumahnya sederhana, atau bahkan berdiri di daerah yang dulunya dikenal angker, tetap saja rumah itu terasa sejuk, damai, dan nyaman bagi siapapun yang datang. Orang-orang yang berkunjung sering merasa betah, enggan pulang, dan sulit menjelaskan kenapa suasananya begitu menenangkan. Ini bukan sekadar karena feng shui atau penataan ruangan, melainkan karena energi batin sang penghuni memancar ke seluruh sudut rumah. Getaran positif itu menetralisir seluruh sisa-sisa energi negatif yang sebelumnya mungkin pernah bercokol di lokasi tersebut. Bahkan jika dulunya pernah terjadi peristiwa tragis atau gangguan makhluk halus, energi tersebut larut secara alami oleh kekuatan keseimbangan dari pemiliknya. Makhluk-makhluk gaib pun memahami batas wilayah ini. Mereka seolah tahu bahwa tempat tersebut berada di bawah perlindungan energi kebaikan yang stabil. Bahkan banyak yang memilih menjauh dengan sendirinya, atau sekadar berdiam di luar batas rumah, tidak berani mengganggu penghuni maupun tamu yang berkunjung. Sebagian bahkan menaruh hormat, karena tempat itu sudah menjadi semacam zona netral di mata alam gaib. Inilah sebabnya, banyak orang bijak mengatakan, rumah yang tenang bukan karena tidak ada makhluk gaib, tetapi karena energi penghuninya begitu kuat hingga makhluk gaib pun tunduk. 9 orang di sekitarnya mudah terbantu secara spiritual. Satu hal yang unik dari orang-orang yang disegani oleh makhluk gaib adalah, keberadaannya sering membawa keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan tanpa mereka sadari. Banyak orang yang datang hanya untuk sekadar curhat, menceritakan masalah hidup, atau hanya duduk diam di dekatnya. Namun setelah itu hati mereka terasa lebih tenang, beban pikiran terasa lebih ringan, dan masalah hidup seakan-akan menemukan jalan keluar secara perlahan. Fenomena ini bukan sulap, melainkan efek dari keseimbangan energi yang dipancarkan oleh orang tersebut. Getaran positif yang mengelilingi dirinya menular secara perlahan kepada siapa saja yang berada di dekatnya. Inilah yang sering disebut sebagai bioenergi penyembuh alami. Makhluk halus pun mengetahui bahwa orang ini membawa manfaat bagi banyak jiwa, sehingga mereka ikut menjaga agar keseimbangan energi tetap stabil di sekitarnya. Tak heran jika dalam masyarakat adat atau spiritual, orang seperti ini sering dijadikan tempat mencari solusi secara batin. Entah itu untuk menenangkan rumah tangga yang kacau, menenteramkan anak-anak yang rewel, atau sekadar meminta nasihat kehidupan. Semua terjadi tanpa kesan menggurui, melainkan terjadi secara alamiah karena pancaran aura keseimbangan yang dimilikinya. Makhluk gaib pun akan mengakui eksistensi seseorang yang mampu menyebarkan ketenangan bagi banyak orang, sebab secara spiritual, ia telah menjadi penjaga harmoni bukan hanya di dunia manusia, tetapi juga di tatanan energi semesta. 10. Tubuhnya memiliki medan bioenergi kuat.
Tanda terakhir yang kerap menjadi pembeda utama antara orang biasa dan mereka yang disegani oleh makhluk gaib adalah medan bioenergi tubuhnya yang sangat kuat dan stabil. Ini bukan sekadar aura yang indah dilihat, tetapi getaran energi yang terus memancar dari tubuhnya secara alami. Bioenergi ini bekerja seperti medan magnet spiritual yang mengatur keseimbangan di sekitarnya, menetralisir gangguan, bahkan memagari dirinya dari serangan ilmu hitam maupun energi negatif. Orang dengan bioenergi kuat biasanya jarang sakit yang aneh-aneh, sulit, kesambet, dan sangat sulit ditembus oleh kiriman santet, teluh, atau sihir apapun. Makhluk gaib yang negatif akan langsung merasakan tekanan energi begitu mendekat. Bagi makhluk-makhluk astral, bioenergi kuat terasa seperti dinding kaca yang panas. Mereka bisa melihat tapi tak mampu menembus, apalagi menyentuh. Kemampuan ini tidak datang begitu saja. Biasanya berkaitan erat dengan pola hidup bersih, doa yang rutin, hati yang ikhlas, serta amalan spiritual yang konsisten. Semakin bersih niat seseorang dalam menjalani hidup, semakin kuat pula bioenergi yang dipancarkan. Inilah alasan kenapa orang-orang ini bisa berjalan sendirian di tempat yang angker tanpa rasa takut. Bukan karena berani nekat, tapi karena getaran bioenergi mereka sudah menjadi pagar spiritual yang secara otomatis membuat makhluk gaib memilih menunduk hormat atau mundur jauh sebelum mereka sempat mengganggu. Sahabat semua, ternyata dihormati makhluk gaib itu bukan sekadar soal ilmu atau ritual. Lebih dari itu, semua berakar dari hati yang bersih, keseimbangan batin, serta energi kebaikan yang selalu terpancar. Semakin baik hati kita, semakin kuat pula perisai gaib yang melindungi. Semoga kita semua bisa menjaga hati tetap bersih, agar bukan hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan Allah pun ikut menghormati kehadiran kita. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis komentar, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu dan rahasia kehidupan lainnya. Sampai jumpa di video-video misteri berikutnya.